Soal berikutnya terkait dengan sejarah. Di isi utama Perjanjian Linggarjati antara Indonesia dengan Belanda adalah, nah ini isi Perjanjian Linggarjati ya. A. Pengakuan Indonesia atas kedaulatan Belanda. B. Pembentukan negara federal Indonesia. Kemudian C. Pengakuan de facto wilayah Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. D. Menyerahkan kekuasaan kepada Jepang. Oke, kita ingat Perjanjian Linggarjati itu adalah perjanjian yang mengakui secara de facto bahwa kekuasaan RI atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Jadi jawabannya adalah yang C, pengakuan de facto wilayah Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Ya, baik, kita lanjutkan soal nomor 4. Ya, soal nomor 4. Nah, tujuan utama Jepang membentuk peta. Peta itu singkatan dari pembela tanah air. Ya, adalah A. Membantu Jepang melawan sekutu. B. Melatih rakyat menjadi tentara nasional. C. Membentuk Angkatan Perang Indonesia. D. Melawan Belanda. Nah, oke. Kita tahu ada yang namanya peta pembela tanah air. Itu dibentuk supaya orang Indonesia atau rakyat Indonesia itu ngebantu Jepang dalam menghadapi sekutu ya pada Perang Dunia kedua. Itu kenapa dibentuk peta. Jadi yang membentuk peta itu Jepang. Nah, jadi jawabannya adalah A, membantu Jepang melawan sekutu. Jadi sekutu itu Amerika Serikat dan teman-temannya. Oke, itu soal berikutnya. Nah, tanggal berapa BPU PKI dibentuk oleh Jepang? Nah, ini pertanyaan menarik. Berarti Anda harus mengingat kira-kira tanggal berapa tuh BPU PKI dibentuk oleh Jepang. Jadi, BPU PKI itu dibentuk pada 1 Maret tahun 1945. Nah, apa itu BPU PKI? Jadi, badan ini untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia sebagai upaya politik Jepang menarik simpati rakyat. Nah, jadi ingat tanggal 1 Maret 1945 ya. Nah, kemudian kita lanjutkan soal berikutnya. Oke. Nah, soal berikutnya itu terkait dengan Piagam Jakarta. Nah, mungkin Anda tahu apa itu Piagam Jakarta. Oke, baik. Isi pokok Piagam Jakarta itu apa isinya? A. Persatuan dalam kebinekaan. B. Dasar negara Indonesia merdeka. C. Rencana pembangunan nasional. D. Pembentukan negara Islam. Ayo, jawabannya yang mana? Anda ingat-ingat ya. Piagam Jakarta itu berisi rumusan awal Pancasila yang menjadi dasar negara kita nih. Nah, disusun oleh panitia namanya Panitia 9. Nah, jadi jawabannya apa? Yang B. Piagam Jakarta berisi dasar negara Indonesia merdeka. Oke, kita lanjutkan eh, ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya kita akan mencoba membahas terkait dengan tokoh nasional. Nah, tokoh nasional yang dikenal sebagai diplomat ulung. Ya, diplomat itu orang yang ahli dalam berdiplomasi, dalam bernegosiasi. Dalam memperjuangkan, mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah A. Sultan Syahrir. B. Muhammad Hatta. C. Agus Salim. D. Amir Syarifuddin. Ayo, Anda ingat ya, bahwa waktu itu
Agus Salim, Kiai Haji Agus Salim itu punya kemampuan dalam melakukan diplomasi internasional untuk memperjuangkan pengakuan kedaulatan Republik Indonesia. Jadi jawabannya adalah siapa? Diplomat ulung kita, yaitu Kiai Haji Agus Salim. Jawabannya adalah yang C, ya, yang C. Baik, kita lanjutkan. Kita lanjutkan soal berikutnya. Oke, kita lihat pahlawan nasional juga nih, ya. Nah, masuk ke dalam organisasi. Oke, organisasi. Nah, apa nama organisasi yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui jalur non-kooperatif dengan Belanda? Jadi Bung Karno nggak mau tuh bekerja sama dengan Belanda. Nama organisasinya apa sih? A. Budi Utomo. B. Sarekat Islam. C. PNI atau Partai Nasional Indonesia. D. Muhammadiyah. Nah, yang pertama mendirikan PNI adalah Soekarno dan memperjuangkan kemerdekaan melalui perjuangan politik non-kooperatif. Jadi, organisasinya adalah PNI. Kemudian, kita lanjut ke dalam soal berperang. Nah, di sini ada soal yang terkait dengan peperangan, ya, yaitu perang di Ponegoro. Nah, Anda mungkin ingat Pangeran Diponegoro itu sekitar 1825 sampai 1830, ya, Pangeran Diponegoro ini. Baik, kita lanjutkan. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830 itu dipicu oleh apa pemicunya? A. Pajak tanah yang tinggi. B. Penyalahgunaan kekuasaan oleh Belanda. C. Pembangunan jalan di tanah makam keluarga Pangeran Diponegoro. D. Kewajiban menanam kopi. Nah, jawabannya itu adalah yang C. Ya, berawal dari situ. Oke. Nah, kemudian, ini yang terakhir ini akan mengingatkan kita kepada 17 kemerdekaan, ya, kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Nah, biasanya pertanyaan seperti ini jangan sampai lupa, ya. Jadi kalau sampai lupa ini keterlaluan. Oke. Nah, eh, kapan terjadi peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Proklamasi kemerdekaan Indonesia semuanya tahu ya. Terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke, ya. Ini terkait dengan sejarah. Pokoknya sejarah sepanjang itu perlu Anda pelajari dengan baik. Baik, kita masuk ke materi yang berkaitan dengan muatan lokal, ya. Materi muatan lokal ini berisi terkait dengan ciri khas bangsa Indonesia. Ciri khas bangsa Indonesia itu adalah batik. Nah, saya akan mencoba memberikan pengetahuan kepada Anda terkait dengan batik, ya. Nah, jadi karena muatan lokal ini paling tidak Anda tahu budaya Indonesia yang paling populer saat ini. Oke? Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, batik berasal dari bahasa Jawa, amba dan titik. Ayo, mungkin di sini ada yang tahu apa arti amba dan titik sehingga disingkat menjadi batik. Yang artinya A, gambar dan titik, B, menulis dan menggambar, C, menulis dan titik, D, lukisan dan goresan. Ayo, kira-kira yang mana? Ya,
Yang betul adalah yang C, menulis dan titik. Jadi dalam bahasa Jawa, amba berarti menulis. Titik itu berarti titik-titik. Jadi batik berarti menulis titik-titik. Jadi jawabannya adalah yang C. Betul. Jawabannya adalah yang C. Oke. Kemudian, soal berikutnya. Ya. Alat utama untuk membuat batik tulis adalah, ayo, A. Canting, B. Kuas, C. Sikat, D. Jarum. Ah, betul. Yang betul adalah canting. Jadi alat khusus untuk mengambil dan meneteskan ke dalam lilin panas ke kain. Jadi jawabannya adalah yang A, yang disebut sebagai canting. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Kita lanjutkan soal berikutnya. Em, nah, kita masuk ke dalam motif batik ya. Motif batik. Soalnya adalah soal nomor 3 nih. Motif batik yang dilarang dipakai rakyat biasanya pada zaman dahulu karena dianggap sakral adalah apa nih? A. Motif Megamendung. B. Motif parang. C. Motif kawung. D. Motif truntum. Nah, ini pengetahuan bagi Anda. Jadi yang dianggap sakral itu adalah mungkin Anda pernah dengar motif parang. Jadi motif parang ini hanya boleh dipakai oleh keluarga kerajaan karena bermakna kekuatan dan keberanian. Ya, jadi jawabannya adalah yang B, motif parang. Tapi sekarang Anda bebas saja, Anda juga boleh pakai motif parang. Nah, jadi Anda boleh menggunakan batik motif parang ya, karena sekarang kan batik bebas saja, jadi tidak ada yang sifatnya apa tuh? Yang sifatnya prohibited atau dilarang. Oke. Nah, berikutnya adalah Anda tahu bahwa batik di Indonesia ini diakui sebagai budaya dunia sekarang ini. Bahkan diakui oleh PBB, oleh UNESCO. Pada tahun berapa batik diakui? A 2007, B 2008, C 2009, D 2010. Nah, Anda perlu tahu bahwa batik diakui itu oleh UNESCO sebagai warisan dunia itu pada tahun 2009 ya. Jadi tepatnya 2 Oktober tahun 2009 ya. Jadi mereka mengatakan bahwa batik itu masterpiece of oral and intangible heritage of humanity pada tahun 2009. Jadi sebenarnya batik itu adalah milik bangsa Indonesia. Makanya sekarang di Indonesia di sekolah-sekolah di hari Kamis wajib anak-anak menggunakan batik untuk berangkat ke sekolah. Gitu. Oke? Jadi mudah ya belajar apa nih muatan lokal terkait dengan batik tadi. Oke, nah sekarang mungkin ada yang tahu ya. Ini Anda perlu tahu nih daerah mana yang terkenal dalam hal batik. Baik, kita lanjutkan. Daerah penghasil batik yang terkenal dengan motif Megamendung ya. Mungkin Anda pernah lihat motif Megamendung adalah dari mana? Ayo. Megamendung itu motifnya seperti awan ya. A. Solo, B. Pekalongan, C. Yogyakarta, D. Cirebon. Nah, jadi motif Megamendung ini itu berasal dari Cirebon. Ya, mungkin di sini ada juga yang berasal dari Cirebon. Yang menggambarkan bentuk awan. Ya, yang menggambarkan bentuk awan. Oke, baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Ya, Anda tahu kan kalau beli batik itu kita masuk ke materialnya. Oke. Bahan dasar yang biasanya digunakan untuk membuat kain batik tradisional
itu apa? A. Polyester, B. Katun, C. Sutra sintetis, atau D. Nilon. Nah, gampang ya. Jawabannya, batik itu sebagian besar terbuat dari kain katun. Kenapa kain katun? Ayo. Karena kain katun mudah menyerap malam, mudah menyerap lilin dan pewarna sehingga cocok pas dipakai untuk membuat batik. Oke. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya. Oke. Sekarang kita masuk ke dalam proses pembuatan batik, ya. Nah, di dalam proses pembuatan batik itu ada beberapa proses, ya. Waktu kemarin saya ke Hong Kong, saya memberikan pelatihan batik ya kepada siswa saya dan ada juga 2 orang Pakistan ya yang ikut pelatihan batik. Baik, kita lanjutkan. Nah, proses peleburan lilin. Jadi batik itu kalau nggak pakai lilin bukan batik namanya. Ya, jadi kalau misalkan baju Anda batik nih, tetapi bikinnya nggak pakai lilin itu bukan batik. Nah, proses peleburan lilin malam dari kain batik disebut dengan istilah apa? Nah, ini ada yang disebut dengan istilah apa? A. Membatik, B. Nembok, ya, C. Mencelup, D. Pelorodan, ya. Yang betul adalah pelorodan, yang D. Jadi pelorodan itu adalah proses menghilangkan malam dari kain batik dengan air panas. Jadi supaya malam yang menempel di katun itu lepas, maka dicelupkan ke dalam air panas, ya, supaya malamnya itu melorot, ya. Nah, makanya disebut sebagai pelorodan, ya. Kemudian batik mungkin Anda kenal itu ada yang dicelup, sorry, ada yang dicetak, ada yang ditulis. Nah, kita masuk ke teknik menggunakan teknik membatik, ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Teknik batik yang menggunakan cap atau stempel disebut apa? A. Batik tulis, B. Batik cap, C. Batik printing, D. Batik celup. Nah, gampang ini. Yang benar adalah batik cap, ya. Jadi menggunakan alat seperti stempel dari tembaga. Ada 2 macam. Bisa dari tembaga, ada juga yang dari kayu, ada juga yang dari kardus, ya. Nah, jadi menggunakan cap atau stempel itu untuk mempercepat proses pembuatan. Jadi tidak Anda buat satu-satu, tetapi sekaligus stroke dicap, gitu ya. Nah, ini eh, masuk ke dalam proses pembuatan batik. Kemudian ada terkait dengan fungsi, ya. Nah, makanya kita masuk fungsinya. Nah, pada pembuatan batik, fungsi malam adalah untuk apa? Ya, di sini adalah fungsi lilin. Fungsi lilin itu untuk apa? Jadi, di sini ada beberapa alternatif jawaban. A. Memberi warna pada kain. B. Melindungi bagian kain dari pewarna. C. Membuat kain lebih kaku. D. Memperindah tekstur kain. Jawabannya adalah B. Malam berfungsi sebagai perintang warna agar pola tetap terjaga saat kain dicelupkan ke pewarna. Jadi, si pewarna itu nggak bisa nemplok di malam. Jadi, fungsi malam itu adalah menghalangi pewarna untuk mewarnai bagian kain tertentu. Ya, jadi malam itu berfungsi untuk memberi melindungi bagian kain dari pewarna. Oke, terakhir, ya, terakhir terkait dengan batik. Nah, ada yang namanya jenis batik berdasarkan proses pembuatannya, ya. Nah, baik, kita kalau sekiranya Anda ujuk-ujuk mati masuk lagi aja ya ke linknya ya. Oke ya. Nah, jenis batik yang proses pembuatannya menggunakan teknik modern seperti sablon disebut apa?
Ya. A. Batik cap. B. Batik celup. C. Batik tulis. D. Batik printing. Jawabannya adalah D. Batik printing. Jadi batik printing itu adalah teknik cetak modern sehingga lebih cepat diproduksi dan lebih murah dibandingkan dengan batik tulis. Ya. Nah, jadi yang Anda pakai itu banyak batik printing namanya. Gitu ya. Baik, ini pembahasan terkait dengan sejarah dan dan muatan lokal. Nah, muatan lokalnya itu kita menggunakan penerapan pada teknologi membatik yang menjadi ciri khas tradisional Indonesia.